Barcelona yang baru ini benar-benar menakutkan. Dan bukan hanya karena Barca merekrut nama-nama besar, tapi karena Hansi Flick sedang membangun sesuatu yang sangat spesifik. Kecepatan dan pressing. Barcelona tidak lagi hanya mencari bakat. Mereka mencari pemain yang bisa berlari, melakukan pressing, menyerang ruang, dan membuat bek lawan menderita selama 90 menit. Dan bukti paling jelas adalah Karim Adeyemi. Ini penting karena Adeyemi bukan winger sembarangan. Dia persis tipe penyerang yang diinginkan Flick. Kecepatan brutal, kekuatan menuju ruang, intensitas, fisik, pemain yang bisa menembus garis pertahanan dalam hitungan detik. Dan itu juga menjelaskan mengapa Marcus Rashford tidak akan bertahan di Barcelona. Dan dia tidak datang sendirian. Anthony Gordon sudah resmi menandatangani kontrak. Dan Gordon tidak hanya datang dan hype Premier League. Dia tampil sangat baik di Piala Dunia dan 3 assist dalam 4 pertandingan. Membuktikan dia siap untuk panggung besar. Musim 2025-26-nya sudah menjadi peringatan. Di Liga Champions, Gordon mencetak 10 gol dan 2 assist dalam 12 pertandingan. Termasuk 4 gol melawan Qarabag dan 1 gol melawan Barcelona. Malam itu dia menunjukkan persis mengapa Hansi Flick menyukainya. Sekarang bayangkan profil itu di dalam Barcelona ala Flick. Di satu sisi ada Lamine Yamal, di sisi lain Anthony Gordon. Lalu tambahkan Karim Adeyemi. Tiba-tiba Barcelona tidak hanya teknis, mereka menjadi eksplosif. Cepat, ganas dalam transisi, dibangun untuk menghukum setiap bola yang hilang. Dan bagian paling gilanya, Barca sudah punya basis yang menakutkan. Lamine Yamal telah menjadi salah satu kekuatan besar tim ini, meski usianya masih muda. 24 gol, 18 assist dalam 45 pertandingan. Itu tidak normal. Yamal memberi Barcelona keajaiban, dribble, visi dan kaki kiri yang bisa mengubah pertandingan dalam satu sentuhan. Dan kemudian ada Rafinha. Menurut laporan, Rafinha meminta pertemuan dengan Hansi Flick dan jajaran direksi sebelum pramusim. Masa depannya tidak lagi terjamin, terutama karena tawaran besar dari Arab Saudi, di mana dia bisa mendapat penghasilan hingga 5 kali lipat dibanding di Barcelona. Jika dia pergi, Barcelona bisa memanfaatkan ruang dan uang itu untuk menyelesaikan lini serang baru mereka. Karena masih ada satu nama yang bisa mengubah segalanya, Julian Alvarez. Kepindahannya masih menjadi ketidakpastian besar, tapi Julian sudah memecah kebisuannya. Dia mengatakan telah berbicara dengan orang-orang di klub dan bahwa hal terbaik adalah pindah. Pemain Argentina itu ingin meninggalkan Atletico Madrid. Dan segala sesuatunya mengarah ke Barcelona sebagai tujuan favoritnya. Ini besar karena Julian Alvarez bukan sekedar nomor 9. Dia adalah striker ala Flick. Dia melakukan pressing, berlari, menghubungkan permainan, mencetak gol, menyerang ruang, dan dia datang dari musim yang sangat baik bersama Atletico Madrid. 20 gol dan 9 assist di semua kompetisi. Jika Barca menambahkan Julian, serangan mereka berubah total. Adeyemi memberi kecepatan, Gordon memberi intensitas, Yamal memberi keajaiban, Rafinha memberi produktivitas, Julian memberi pressing, mobilitas, dan gol lewat tengah. Itu bukan serangan biasa. Itu mesin pressing dengan kecepatan, gol, dan monster 1 lawan 1 di mana-mana. Jadi pasar mulai masuk akal. Barcelona tidak hanya mengumpulkan nama, mereka sedang membangun profil pemain. Dan Flick adalah pelatih yang bisa mengubah semua itu menjadi sebuah mesin. Tentu saja masih ada pertanyaan. Jika Adeyemi datang, apakah itu menutup pintu untuk Julian? Jika Rafinha pergi, apakah itu membuka dana untuk rekrutan lain? Jika Julian berharga lebih dari 130 juta euro setelah Piala Dunia, apakah itu terlalu mahal? Tapi satu hal jelas, Barcelona tidak berpikir kecil. Mereka sedang membangun skuad untuk bersaing di semua ajang. La Liga, Liga Champions, semua gelar. Ini bukan lagi soal penguasaan bola semata. Ini soal membuat Barcelona lebih fisik, lebih vertikal, lebih agresif, dan lebih Eropa. Barca yang bisa melakukan pressing tinggi, berlari di belakangmu. Tim Barcelona ini benar-benar lapar. Mereka punya sisi tajam yang dulu tidak mereka miliki, karena Barcelona yang baru tidak lagi sekedar berusaha terlihat berbahaya. Mereka sedang membangun tim yang benar-benar bisa menakuti Eropa.
Hansi Flick tidak hanya membangun Barcelona yang lebih baik. Dia membangun Barcelona yang dirancang untuk mendominasi Eropa lagi. Karena ide Flick berangkat dari sesuatu yang sangat jelas. Dia menghormati DNA Barcelona, tapi ingin membuatnya lebih agresif, lebih fisik, dan lebih vertikal. Barca selalu dibangun di sekitar 3P. Pressing, Possession, dan Position. Flick tidak menghancurkan itu, dia menggunakan sebagai fondasi. Tapi kemudian dia menambahkan apa yang telah lama hilang dari Barcelona di Eropa. Ritme, kedalaman, dan kemampuan untuk menyakiti tim lawan dalam hitungan detik. Sistem dasar Flick adalah 4-2-3-1. Tapi seringkali bisa berubah menjadi 3-5-2. Ketika backstep maju tinggi dan Barcelona mengumpulkan hingga 7 pemain di setengah lapangan lawan. Tapi perbedaannya dengan Barca, 4-3-3 klasik bukan hanya bentuknya, melainkan niatnya. Flick tidak menginginkan penguasaan bola lambat hanya untuk membuat pertandingan tertidur. Dia ingin operan horizontal untuk menarik lawan, dan begitu ruang muncul, operan vertikal untuk menyerangnya. Itulah mengapa rekrutan ini sangat masuk akal. Mereka adalah jawaban taktis. Anthony Gordon cocok sempurna dengan ide itu. Dia bisa bermain dari sisi kiri, menyerang ruang, dan bertahan. Karim Adeyemi mengikuti logika yang sama, tapi dengan ancaman yang bahkan lebih eksplosif. Dia kecepatan murni, dia bisa bermain di kanan, kiri, atau bahkan tengah. Dan dalam tim yang ingin merebut bola tinggi dan menyerang sebelum lawan sempat terorganisir, profil itu bisa menjadi kebiadaban. Adeyemi tidak butuh 10 peluang untuk memecah pertandingan. Dia hanya butuh 1 ruang, 1 lari, 1 momen ketika garis pertahanan terekspos. Dan tiba-tiba setengah pertahanan berada di belakangnya. Lalu datang kemungkinan kedatangan Julian Alvarez. Flick tidak butuh nomor 9 yang statis. Dia butuh penyerang tengah yang dinamis. Striker yang bisa melakukan pressing, bergerak melintasi lini depan, bermain membelakangi gawang, menarik back tengah, menciptakan ruang, dan menyelesaikan dengan sentuhan pertama. Julian Alvarez bisa melakukan semua itu. Dia bisa mematikan sebagai nomor 9, tapi juga berguna di seluruh lini serang. Jika dia datang ke Barcelona, dia tidak hanya menjadi pencetak gol. Dia akan menjadi bek pertama, penghubung, pemain yang memungkinkan Gordon, Adeyemi, dan Lamine Yamal menemukan lebih banyak ruang. Ini bukan Barcelona lama yang berusaha menghidupkan kembali 2011. Ini adalah Barcelona baru yang berusaha bertahan hidup di Eropa modern. Lebih fisik, lebih langsung, lebih agresif, lebih lengkap. Dan Flick adalah pelatih yang berusaha menghubungkan semuanya menjadi satu mesin. Mesin yang dibangun bukan hanya untuk memenangkan Spanyol, tapi untuk bersaing di Eropa. Barcelona baru ini tidak sedang disiapkan hanya untuk bertahan di Liga Champions. Ia sedang dibangun untuk memenangkannya.